Akhirnya mohon maaf ya, kadang-kadang kalau kita dihadapkan bantuan dari pemerintah, kadang-kadang yang tidak mengerti kita masyarakat itu menyalahkan pamong. Kalau sana itu pamong, sini apa? Perangkat nih. Padahal ya Allah Pak, saya sendiri kepala desa, ya isok ngerasa nih, kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Itu kadang-kadang ada yang bilang, ya yang dikasih itu saudara-saudaranya. Gitu. Salah Bu, niku Bu. Estu. Jadi saya tahu bagaimana keluh kesah perangkat itu, saya tahu. Karena saya sendiri sudah 2 periode di sana, masyarakat menyuruh saya menjadi kepala desa. Mohon izin Pak Kades. Estu. Kepala desa itu beserta stafnya itu berjuang. Ingat zamannya Covid nih kok. Taruhan Bu, Bapak sampean ini taruhan di depan. Kepala desa itu di depan waktu Covid. Ada warga yang kena di depan. Berarti ring pertama sing mati dhisik kepala. Lah ngoten nggih. Itu perjuangan. Estu. Tapi kadang-kadang masyarakat mohon maaf kurang paham, ada KIS, apalagi bantuan-bantuan yang lain. Tolong estu. Saya yakin nggak ada kepala desa itu yang pilih kasih. Tahu pilih kasih? Tahu? Apa pilih kasih itu? Tebang pilih ya. Aku yakin nggak ada lah. Nggak ada. Semua berjuang demi masyarakatnya. Sebab komitmen, apalagi kemarin ada ikrar Pak Kades tentang 2024 itu. Ketepatan kami tidak bisa ikut ikrar karena kesibukan kami. Nah, di situ hanya satu, menciptakan suasana kondusif di setiap lingkungan masing-masing. Makanya tadi saya sambutan Pak Kades adalah mantap menurut saya. Pengukuhan ngejak rukun, lah ngaten nggih? Ngejak rukun memangnya harus seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa kita tidak tahu ya terhadap tentang Allah yang kita sembah, padahal Allah sudah mengatakan lebih dekat urat nadi, di depan kita ada wajah Allah, di dalam di luar kita ada Allah. Mengapa kita tidak tahu? Jawabannya cuma satu, karena kita belum mengikuti akhlak Rasulullah yang selama ini terkesan ditutup-tutupi, tidak dijelaskan di kalangan umat Islam, khususnya di tengah masyarakat pada umumnya. Akhirnya kita sebagai masyarakat ikut tidak tahu bagaimana caranya kita itu mengenal tentang pada Allah lewat akhlak ilahiyah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Estu. Laksana seperti Tarsan. Tahu Tarsan ya? Di alas itu apa bahasa Indonesianya alas? Hutan. Saya yakin Tarsan itu nggak mengenal yang namanya gelas. Karena di hutan tidak ada gelas. Yoga ada guru yang menduduhkan, yang memberitahukan wujudnya gelas. Satu saat San cukup no gelasan, ini mboten paham, ambilkan gelas, ya nggak paham. Sama ketika kita lahir belum mengenal gelas,
Kita mengenal gelas dan tahu gelas karena kita diajari oleh orang tua kita. Gimana? Sama. Kita untuk mengenal Allah, kita harus diajarkan tentang bagaimana ilmu tentang tauhid untuk mengesahkan Allah. Inilah yang kita sebagai masyarakat menengah ke bawah secara umum belum dikenalkan. Akibatnya apa? Mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Sholat kita nggak pernah khusyuk. Gimana? Sholat kita nggak sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan itu. Ini persoalannya. Padahal tentang sholat kalau kita bicara wajib hukumi khusyuk. Wajib nih. Ada dasar? Ada. Tapi saya tidak mengambil dari ijma' qiyas. Saya mengambil langsung hukum yang tertinggi adalah Al-Quran. Surat apa? Al-Baqarah. Coba dibuka tadi. Al-Baqarah 238. Khafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Nah ini ada terusnya. Wakumu lillahi qanitin ay khoshi'in. Wajib kau bertemu Allah ketika sholat. Ketika bertemu Allah itulah disebut khusyuk. Khusyuk itu tarkibnya, definisinya hati tidak ingat selain Allah. Enggak, kadang-kadang kita Allahu Akbar. Lah iya. Sebabnya apa ya? Sumurku kok enggak keluar air. Allah ya karim. Nggih Pak Bu nggih? Kadang-kadang ingat istri, suami, anak. Bahkan kita cari HP mumet nggak ketemu. Allahu Akbar. Ingat, oh di bawah bantal. Mengapa demikian? Ya Allah ya karim. Pertanyaan saya, sampai kapan karakter kebiasaan ruhaniyah kita, ruhaniyah bukan jasmaniyah, seperti ini? Kalau kita terus seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf, disuruh syukur yang benar itu susah. Paling enggak kita hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi enggak bisa tembus ruhaniyah kita terhadap Allah. Enggak bisa. Enggak bisa Pak. Kadang-kadang nyun sewu, kis niku terbatas loh Pak Bu, terbatas. Estu. Ya kalau BPJS mandiri semuanya bisa. Kisi terbatas. Dan itu ada persyaratan. Masyarakat yang tidak masuk dalam persyaratan nggak boleh mendapatkan kis. Intine bagi orang-orang yang tidak mampu. Sekarang di desa Kembangan, contoh misalkan dijatah oleh pemerintah daerah atau pusat sejumlah 200 misalkan masuk. Terus ada yang belum masuk. Ini harus meliputi atau mengikuti betul Pak Kades, diajukan. Kalau memang persyaratannya itu apa? Sesuai. Lah sakniki omahe gedong, mobile 5, sepeda 5, istrinya 5. Ngajono kis ya diguyu kali pemerintah. Jadi ada persyaratan di situ memang. Makanya betul Pak Kades Wausanjang dawuh, sing merasa nggak mampu kok belum masuk harus
mengajukan kembali desa, nanti direkap, didata, diajukan oleh apa namanya, nek coro pamong ini gimana apa? Perangkat di situ. Tapi ya itu nggak bisa, perangkat itu menentukan dapat, nggak bisa. Tergantung pusat diterima atau tidak. Sebab semuanya ada kuotanya. Kadang-kadang masyarakat sih nggak ngerti, ngecewemes. Lah iya, mumpung saya jauh itu dekat dapat aku lah gak paham maneh ini. Jadi sabar. Kita berdoa aja semoga memang kuotanya masih ada. Wis. Sampai kapan Pak Bu? Kita itu untuk tetap karakter ruhania seperti ini. Padahal satu sisi Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 72 dan atau surat Az-Zumar ayat 54, Allah berkata begini, sing sapa wonge barang siapa ning dunya di dunia ini belum mengikuti Rasulullah di jalur akhlak ilahiyah, mohon maaf, mesti peningale ati sampean, tahu peningal nggih? Mata hati jenengan. Jadi bukan jasad aja yang punya mata, ruhaniyah ya punya mata. Barang siapa saat di dunia belum mengikuti Rasulullah akhlak ilahiyah, maka hatinya, mata hatinya itu mesti buta. Buta terhadap Allah maksud saya. Jadi Allahu Akbar sing ning ngarep iki ya. Pas awak dewe kita itu sop kedua. Sop pertama ada jamaah yang memakai kaos miwon, mesti diwoco miwon. Lah ngeten nggih? Biasa. Tulisan apa? Kabupaten Purbalingga, mesti diwoco Kabupaten Purbalingga. Lah ngene. Berarti kita tidak tahu di depan kita itu sebetulnya ada wujudnya Allah. Kita yang tidak tahu. Barang siapa saat di dunia mata hatinya ainul basirah, kita itu masih buta, tidak tahu terhadap Allah, lalu kita kedatangan terlebih dahulu kematian. Naudzubillah nggih, wis mugi-mugi ning kene enggak. Lah ngoten nggih. Surat Al-Isra 72. Maka di akhirat pun juga kita akan buta rohaniah kita. Sehingga ketika wa inna ilahi raji'un, kembali kepada Allah rohaniah, ini gelap gulita. Gak percaya? Ayo kita buktikan secara rasio akal kita. Jenengan sedoyo semua ikan sudah tahu rumahnya masing-masing toh Pak Bu ya. Oke, coba nanti kalau pulang ayo merem kabeh. Tahu merem? Atau kita tutuplah, ibunya ditutup dengan kudung, bapaknya sarung. Coba ayo pulang. Padahal jenengan sudah tahu rumah masing. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Gelap. Walaupun lampunya ini ditambahi, tetap gelap. Akhirnya jalan sampai bisa nyampe rumah. Nek gak percaya, coba. Kalau saya nggak mau, karena saya sudah percaya. Itu logikanya ruhaniyah ketika saat idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Ketika itu datang ruhaniyah dipaksa oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Tetapi ketika saat mata hati kita, ruhaniyah kita waktu di dunia masih masuk di babakan golongan mata hati yang buta, maka
kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Yang terjadi kita adalah kegelapan. Innal ladzina kafaru awliya'uhumut tauhid. Ini sebab kita waktu di dunia. Olehnya mata hati kita buta karena hati kita beriman terhadap selain Allah. Kuncinya ada di situ. Dalam hal apapun. Iya. Contoh. Air sementara belum turun di desa ini, belum maksimal. Itu semuanya karena Gusti. Kita nggak bisa masuk karena Allah, karena kita belum kenal Allah. Yun sewu. Pak Kades notokis, mengajukan kis sebanyak orang 30. Terus yang diterima oleh pemerintah pusat hanya 25. Sing 5 sakit hati ora. Akhirnya tuduhane macam-macam lagi gitu toh. Padahal nggak punya perangkat itu kewenangan untuk meloloskan si A si B mendapat atau tidak mendapat kis. Tapi nyuwun sewu, andai kata tidak ada Allah di situ, sageta itu terjadi. Kita kan sudah sepakat la haula wala quwata. Kita makhluk aslinya itu la haula, tidak punya daya upaya apapun. Untuk tindak, untuk apapun nggak punya, aslinya gitu. Wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun. Cuman adanya semuanya itu illa bil, datangnya dari Allah. Lho nek jenengan wis kenal Allah, gak mungkin jenengan akan nyalahkan Pak Perangkat, gak mungkin. Karena hatimu sibuk madhep nyawang menyang Gusti. Ya niki ati sing tentrem kok. Inilah yang Allah katakan dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir. Zikir niku ingat Pak Bu. Ingat iku sadar. Menyadari semua itu karena Allah. Itu namanya zikir, namanya ingat. Hatimu akan tentrem. Loh. Siapapun kita manakala belum berakhlak ilahiyah di dalam hukum hakikat menuju bertemu makrifat Allah, mesti jenengan kali kula ruhaniyah ini waktu sholat tidak akan pernah bisa khusyuk nang Gusti. Wis aku takok, sampean pengen ngono terus apa mboten? Ada perubahan apa mboten? Halo. Saya jauh-jauh dari kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jatim ke Jawa Tengah. Saya anggap jenengan iku melebihi saudara kandung saya. Akhul muslim wal muslim. Harapan saya, apa ilmu nanti yang diberikan Allah bisa masuk menancap di dalam hati jenengan, sehingga ada perubahan karakter iman hati kita, baik saat waktu sholat maupun di luar aktivitas sholat. Harapan seperti itu. Harapan saya boleh berharap terhadap Allah, tetapi keputusannya apa kata Allah nanti. Lah ngeten nggih. Makanya saya tanya sebagai hablum minanas saya terhadap jenengan, purun boten jenengan merevolusi, merubah karakter ruhaniyah kita yang pada saat sholat kita itu tidak bisa khusyuk untuk menjadi khusyuk. Estu nek nggih tak teruske ngaji nih. Nggih? Ini semata-mata untuk kita masing-masing. Bukan untuk Rasulullah, bukan untuk yang lain, untuk kita sendiri. Saya bersumpah atas nama Allah, bila mana
ruhaniah jenengan estu mau merevolusi tentang masalah sholat jenengan atau aktivitas yang lainnya, hati selalu ingat kepada Allah. Aku yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Yakin, saya seyakin-yakinnya karena iki Al-Quran. Barang siapa yang betul-betul membangun rumah hati, yaitu dengan takwa, yang kumaksud takwa merubah semua karakter perbuatan rohaniah kita yang tadinya selalu lalai pada Allah, yang nantinya selalu ingat pada Allah. Aku yakin air ini, air yang sementara tasik kirang, mesti lekas dicukupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berani mengatakan sumpah atas nama Allah karena Al-Quran sudah mengatakan, barang siapa yang betul-betul memegang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ini Allah akan membuka pintu yang seakan-akan tidak bisa dibuka. Ini Allah buka. Termasuk persoalan sekecil air. Mohon maaf, walaupun kekurangan kan tidak seperti biasa, sampai kan gak selalu mendapatkan tuyul toh, walaupun kekurangan. Lah nanti akan dikembalikan, bahkan dilipat gandakan seperti sedia kala. Begitu nantinya. Ini mah urusan jasmani, lebih-lebih urusan rohani. Wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mendatangkan solusi itu tanpa kita tahu, tanpa kita sangka. Di situ nanti. Makanya nanti akan berubah dan membawa berkah pada hati kita tatkala kita tidak hanya mengaji, memahami, tapi juga mempraktekkan. Kita harus ngelakoni, buktekno. Ya apa caranya, bagaimana caranya ruhaniah jenengan estu sudah tidak lagi buta terhadap Allah. Pertama, jenengan harus ikuti Rasulullah sesuai dengan surah Ali Imran 31 tadi. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasulullah mengatakan, jikalau kau betul-betul ingin selamat dunia dan akhiratmu, jikalau imanmu benar-benar murni terhadap Allah, jikalau cintamu, rohaniahmu betul-betul diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya, seperti halnya saya, kata Rasul, fattabi'uni, maka ikuti aku. Itu Rasul. Nggak percaya, buka dalam Al-Quran surat Ali Imran, ikuti aku. Artinya ikutilah akhlak Rasulullah, tidak hanya secara syar'i tetapi juga hakiki. Kesempurnaan Islam itu kan ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Nah ini dibagi 2. Syariat thariqah itu manggone tempatnya kita perilaku jasmani. Hakikat makrifat perilakunya rohani. Inilah yang kusebut hablum minan nas dan hablum minallah. Inilah yang kusebut akhlak istimaiyah dan akhlak ilahiyah. Ini Quran. Tergantung jenengan mau atau ndak untuk melaksanakan. Harapan saya tidak hanya ilmu itu kita terima, kita pahami, tetapi selanjutnya harus kita amalkan. Terus carane ngamalke bagaimana?
Biar estu-estu betul-betul ruhaniyah jenengan ini ada perubahan, ada revolusi iman. Biar betul-betul jenengan ini sudah tidak buta lagi pada Allah. Secara ringkes ilmune begini. Nek cara umpama tak bahas sampai detail, subuh tidak mari Pak. Subuh tidak selesai. Cukup saya kasih tip praktek nih nanti. Gini. Tadi kan jenengan sudah yakin kabeh perkara iku sing ngayahi, yang menguasai, yang menggerakkan, yang mendatangkan itu adalah Allah. Gimana? Sekecil apapun tingkatannya debu bisanya terbang. Ini kalau tidak diterbangkan Allah, debu tidak bisa terbang sendiri. Jenengan dari rumah masing-masing sampai ke sini, kalau tidak digerakkan Allah di dalam tubuh jenengan, aku yakin jenengan kali kula tidak akan pernah sampai di majelis. Nggih napa mboten? Pun iki modal.